Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barrett Education. Lanjutin video sebelumnya. Di video ini gue bakal lanjutin pembahasan soal UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Buat soal selanjutnya ini materi lingkaran. Soalnya lingkaran berpusat di A, B dengan A, B lebih dari 3 menyinggung garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka 3a tambah 4b sama dengan. Nah, ini sebelumnya gue sudah gambar dulu hal-hal yang diketahui di soalnya. Pertama di sini gue sebelumnya gambar garisnya dulu, garis 3x tambah 4 3x tambah 4y dulu. Caranya mungkin kalian udah tahu juga, tapi mungkin bakal gue singgung sedikit. Intinya suatu garis itu kan kumpulan dari banyak titik ya. Kalau suatu garis lurus sebenarnya lu udah bisa buat suatu garis lurus dengan model dua titik. Jadi biasanya kalau caranya di SMA kayak gini. 3x tambah 4y sama dengan 12. Terus lu buat tabel dan lo cari nilai y ketika x sama dengan 0 dan x ketika y sama dengan 0. Nah, misal nih gue input x sama dengan 0, maka y-nya kan 12 segi 4 sama dengan 3. Dan ketika y-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 4. Maka garis ini melalui dua titik. Titik pertama tuh 0,3 dan titik kedua tuh 4,0. Nah, 0,3 itu yang ini dan 4,0 itu yang ini. Dan lu hubungin kedua titik ini, maka jadilah garis di x sama y sama 12. Nah, habis itu gue gambar lingkarannya berpusat di titik A, B dengan A, B lebih dari 3. Maka dari itu gue taruh lingkarannya di atas, bukan di bagian bawah dari garis ini. Dan diketahui di sini jika jari-jarinya sama dengan 12. Nah, di sini kalau lo perhatiin sebenarnya kalau kita tarik garis dari pusat lingkaran ke garis singgung, ini akan membentuk, ini merupakan suatu jari-jari dari lingkaran, dan dia ini bakal bentuk sudut 90 derajat. Nah, mungkin dari sini lu udah pada tahu rumus apa yang bakal kita pakai. Kita di sini bakal pakai rumus jarak dari titik ke garis. Karena ini bentuk sudut siku-siku ya, jadi jarak terdekat dia emang. Kalau emang lu nyari titik di sini nih, misalnya jarak dari titik ini ke garis ini, tapi di sini nih, lalu nggak bisa pakai rumus itu, nggak bisa pakai rumus dari titik garis karena jaraknya nggak jarak terdekat. Nah, jaraknya misalnya nih, gue punya suatu persamaan garis kayak gini, ax tambah by tambah c sama dengan 0, dan titiknya tuh x0, y0. Gue pengen nyari jarak antara garis ini ke titik ini. Rumus itu d sama dengan nilai mutlak dari ax0 tambah by0 tambah c. Kita pakai nilai mutlak sini karena mungkin nilainya bakal negatif, sedangkan jarak itu kan besaran skalar ya, jadi nilainya pasti positif, dibagi akar a kuadrat tambah b kuadrat. Nah, tinggal lo praktekin deh di soal ini. Nilai jari-jarinya 12. Garisnya di sini 3x tambah 4y sama 15 dan titiknya a, b ya. Jadi 3a ditambah 4b dikurang 12. Kita buat jadi sama dengan 0 gitu persamaan garisnya. Per akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat 5 ya. Segitiga istimewa 12 kali 5 sama dengan 3a ditambah 4b dikurang 12. 60 ditambah 12 sama dengan 3a ditambah 4b. 3a ditambah 4b sama dengan 72. Nah, inilah jawabannya. Jawabannya yang E. Yang E jawabannya. Jawabannya yang E ya. Habis kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini pertanyaannya jumlah semua ordinat dari penyelesaian sistem persamaan. Kita dikasih dua persamaan di sini dan ada dua variabel. Jadi kalau kita ingin mencari nilai dari dua variabel, kita membutuhkan minimal dua persamaan. Kalau lebih dari itu ya pasti lebih baik dong. Tapi kita di sini dapat dua persamaan dan ada dua variabel, dan ini tentunya cukup ya. Nah, misalnya nih ya, gue kasih contoh dulu. Gue punya suatu persamaan kuadrat nih, x kuadrat ditambah
tambah BY sama AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita tahu kalau di polinomial itu ada pembuktian rumusnya sendiri, tapi gue bakal jelasin pembuktian rumusnya. Tapi kita tahu kalau sistem persamaan kuadrat ini mempunyai dua solusi, X1 dan X2 kan. Nah, nilai X1 ditambah X2 itu sama dengan minus B per A. Dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kita bakal manfaatin rumus ini untuk mempercepat penyelesaian kita waktu penyelesaiannya gitu. Tapi yang ditanya di sini ordinat nih, ordinat. Nah, ordinat itu apa sih? Ordinat itu jadi nilai basisnya Y. Ordinat itu nama kata lainnya Y. Jadi 1 ditambah Y2 berapa? Gitu. Berapa? Sedangkan absis itu biasanya X. Nah, jadi gimana caranya kita buat persamaan ini, dua persamaan ini jadi satu persamaan dengan basis Y. Jadi Y kuadrat, AY kuadrat tambah BY ditambah C sama dengan 0 gitu. Kita punya dua fakta, dua info di sini. Kita di sini persamaan kedua itu kan kayak gini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X tambah 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita pingin buat persamaan kedua ini jadi persamaan dengan basis Y. Jadi dengan basis Y ya. Jadi Y kuadrat gitu. Jadi kita bakal ngubah X kuadrat di sini. X kuadratnya kita buat jadi input dari persamaan satu. Kalau di persamaan satu kan X kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah 2Y ditambah 8. Nah, kita inputin aja ke substitusiin aja persamaan pertama ini ke persamaan kedua yang di atas. Nah, jadi dia bakal memenuhi nanti. Jadi kedua persamaan nanti bakal dipakai kan, dua persamaannya. Dan ini nanti pasti ketemu jawabannya. Jadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 8 ditambah Y kuadrat dikurang ditambah 2Y dikurang 4X dikurang 8 sama dengan 0. Y kuadrat tambah Y kuadrat 2Y kuadrat ditambah 4Y Y kuadrat 2Y kuadrat 2Y tambah 2Y 4Y 8 dikurang 8 0 dikurang 4X kurang 4X. Ini bener kan? Bentar ya. Oke. Nah, jadi persamaannya jadinya kayak gini. Kita udah tahu di sini basisnya udah Y, tapi kita di sini punya variabel namanya X gitu kan. Nah, variabel X ini akan kita hitung sebagai konstanta, kita hitung sebagai C. Karena apa? Karena nilai X ini kan masih nanti ujung-ujungnya kita dapat sebuah angka kan. Nah, jadi dia bakal dihitung sebagai suatu konstanta. Jadi ujung-ujungnya misal gue dapat nilai X sama dengan 2. Nah, kita ujung-ujungnya ya bakal min 4 dikali 2. Jadi plus 8. Itu konstanta aja. Beda cerita kalau gue punya X dan Y ini punya suatu hubungan. Misal X sama dengan 2Y. Nah, ini kita nggak bakal bisa nganggap X ini sebagai suatu konstanta gitu. Kita lanjutan aja. Jadi 1 tambah Y2 sama dengan minus B per A. B-nya minus B. B-nya 4 dan A-nya 2. Jadi 1 ditambah Y2 sama dengan minus 2. Inilah jawabannya. Jawabannya kalau nggak salah yang A. Jawabannya yang A. Ya bener ya A. Oke, buat soal selanjutnya ini materi matriks. Bisa kita lihat di sini diketahui B sama dengan bla bla bla, B tambah C sama dengan 21 min 31. Jika A adalah matriks berukuran 2 kali 2 sehingga AB tambah AC sama dengan 42 min 31, maka determinan dari AB adalah, bisa kita lihat di sini diketahui kan AB ditambah AC sama dengan 42 min 31. Nah, A-nya bisa kita keluarin nih kan, bisa kita faktorkan. Karena apa? Karena matriks juga berlaku hukum distributif. Pada matriks juga berlaku nih hukum distributif. Nah, tapi ada hal yang perlu kalian tahu nih, perlu kalian perhatikan. Dimana kalau di sini kan gue bisa nulis A, B tambah C. Nah, kalau di aljabar biasa mungkin pakai desimal kita bisa nulis kayak gini nih. B tambah C dikali A. Nah, tapi kalau di matriks ini nggak berlaku. Karena apa? Karena di matriks itu AB tidak sama dengan BA. Jadi ini nggak berlaku nih. Jadi perlu kalian perhatikan juga ini. Ini penting soalnya. Kalau salah bisa fatal ujung-ujung sampai akhir. Nah, jadi kita bisa input aja nilai B tambah C-nya 21 min 31 dikali 42 min 31
Habis itu ada persamaan matriks nih. Kalau ada sampai sini. Misal nih gue punya persamaan matriks kayak gini. AX sama dengan B. Diketahui nilai matriks A sama B-nya berapa gitu diketahui. Nah, gue pengen nyari nilai X nih berapa. Itu kita bisa pakai rumus A inverse dikali B. Jadi nggak ada B per A, itu nggak ada di sini di matriks. Nah, sebaliknya kalau gue punya matriks XA sama dengan B, gue pengen nyari matriks X-nya nih. Dia bisa cari dari dengan B dikali A inverse. Kita bakal pakai persamaan ini. Kita pengen nyari A ya kan. A ada di kiri nih. Kalau kita lihat kita bisa pakai persamaan ini. Jadi nilai A sama dengan 4, 2, min 3, 1 dikali 21, min 3, 1 di inverse. Nah, jadi A sama dengan 4, 2, min 3, 1 dikali 1 per determinan dari matriks ini, itu 2 dikurang minus 3 dikali adjoinnya. Adjoin ini buat diagonal yang ini, itu kita tuker posisinya. Jadi 1, 2, sedangkan diagonal yang ini, kita kali negatif semua komponennya. Min 1, 3. Jadi A sama dengan 1 per 5. Skalarnya kita kerjain nanti aja di belakangan. Dan kita kalikan matriksnya. 4, 2, min 3, 1. 1, min 1, 3, 2. A sama dengan 1 per 5 dikali 4 ditambah 6. Min 4 ditambah 4. Min 3 ditambah 3. Dan 3 ditambah 2. Jadi A sama dengan 1/5 dikali 10,005. A sama dengan 2001. Nah, ini nilai matriks A. Nah, kita udah dapat nih nilai matriks A. Kita pengen yang ditanya di soal tuh determinan dari AB. Nah, determinan dari AB kayak gini kan. Nah, di formula matriks kita bisa kayak gini. Jadi determinan dikali A, determinan A dikali determinan B. Determinan A itu kita bisa tahu 2 dikurang 0 dikali determinan B. Determinan B itu diketahui kan B ini sama dengan 2001 ya. B sama dengan 2001 sama kayak A jadi nilai B-nya. Jadi sama determinannya 2 dikurang 0. 2 dikali 2 sama dengan 4. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya yang apa nih? Jawaban 4 yang A. Nah, ini kan kita udah tahu, udah dapet jawabannya. Nah, sebelum gue akhiri video ini, sebenarnya nih kita ada semacam cara cepat gitu. Ya, ini bukan cara cepat sebenarnya. Kita bisa manfaatkan sifat-sifat matriks untuk mendapatkan jawaban yang lebih cepat. Nah, ini kan kita carikan determinan dari AB nih. Kita tahu kalau sebelumnya determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, kita bisa langsung dapetin determinan A. Kan kita kan sebelumnya di sini kita nyari matriks A dulu kan, baru nyari determinan A gitu. Nah, ini enggak, kita langsung nyari determinan A-nya. Kita bakal langsung dapet determinan A. Nah, caranya gimana? Sama kayak sebelumnya, kita pakai hukum distributif di sini. 42 min 31. Nah, habis itu kita determinanin ini. A, B tambah C ini kita determinanin. Itu 4 dikurang minus 6. 4 dikurang minus 6 ya benar. Jadi determinan A, B tambah C ini sama dengan 10. Nah, kita bisa pakai formula sebelumnya. Determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, jadi determinan A dikali determinan B ditambah C sama dengan 10. Nah, kita tahu determinan B tambah C di sini, determinan B tambah C sama dengan 2 dikurang minus 3. Jadi determinan B tambah C itu sama dengan 5 ya. Nah, jadi kita bisa tahu determinan A dikali 5 sama dengan 10. Jadi determinan A sama dengan 2. Caranya lebih cepat kan? Determinan B juga sama dengan 2. Kita tadi udah hitung sebelumnya. Jadi determinan AB sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jawabannya sama. Ya, mungkin itu aja yang buat video part ini. Kalian terus tonton video part-part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share juga supaya manfaat dari video ini bisa lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.